Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Production and Analysis, Production Operation and Analysis kedua, yang mana kami beranggotakan berempat orang, yaitu anggota pertama yaitu saya sendiri Muhammad Adam Hidayat, lalu yang kedua Mbak Rizky Aditya Saputri, lalu yang ketiga Mas Muhammad Robi Ahda, dan yang keempat Mas Iqbal Alif. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai final project yang telah kami kerjakan selama ini. Untuk kesempatan pertama nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Aditya Saputri. Kepada Mbak Rizky kami persilakan. Baik, terima kasih. Silakan untuk slide yang pertama tentang forecasting. Baik, La Familia Bike adalah sebuah merek sepeda khusus yang memproduksi sepeda anak yang cocok untuk anak berusia 7 hingga 10 tahun. Merek ini memiliki dua warna terlaris, yaitu warna hijau dan juga warna kuning. La Familia menyediakan pengiriman ke luar negeri sehingga target pelanggan perusahaan ini adalah untuk anak-anak di seluruh dunia. Kami sebagai tim POA2 dengan studi case Green Bike warna hijau memiliki periode produksi dari Januari hingga Desember. La Familia Bike untuk produk yang berwarna hijau di tahun 2019 mengalami peningkatan dari jumlahnya yaitu 28.900 hingga yang pada tertinggi di Desember sebanyak 32.974. Selanjutnya, untuk sales di tahun 2021, La Familia Bike memiliki nilai produksi kira-kira 37.284 dan mengalami peningkatan hingga nilai 41.996. Dilanjutkan dengan sales di tahun 2021 yang paling tinggi, yang paling rendah di bulan Januari kira-kira di 31.101 mengalami peningkatan hingga 37.466. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, La Familia Bike menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan yang meningkat pesat akibat perubahan gaya hidup masyarakat selama pandemi. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan berencana menyederhanakan perencanaan produksi dengan biaya minimal dan mempertimbangkan pembangunan pabrik dan gudang baru. Namun, keputusan ini harus didasarkan pada perhitungan yang matang, termasuk estimasi penjualan, biaya produksi, dan juga keuntungan yang dihasilkan. Selanjutnya, berikut adalah hasil forecasting dari produk La Familia Bike khususnya untuk produk sepeda berwarna hijau dengan 4 metode forecasting. Di antaranya adalah time series decomposition, moving average 2, Holtz 1, dan juga Winters 1. Dari keempat metode tersebut, metode Holtz memiliki nilai MAP paling rendah, yaitu di 0,63. Sisanya, Winters memiliki keunggulan di nilai MAD dan juga MSC yang paling rendah, sebanyak 1.693,31 dan juga 6.599,319. Untuk metode Winters memiliki keunggulan MAD dan MSE, namun jika kita melihat untuk kesalahan relatif, Holtz memiliki keunggulan di paling rendah 0,03. Oleh karena itu, kami memilih metode Winters dipilih sebagai metode paling akurat karena memiliki nilai MAD dan juga MSE yang juga terendah. Selanjutnya, berikutnya adalah aggregate planning dari produk La Familia Bike untuk Green Bike. Dari kelimanya, kita memperhitungkan tentang zero inventory plan, constant workforce plan, overtime dan juga loss of sales, overtime dan juga subkontrak, dan yang terakhir adalah minim cost. Dari kelima itu, overtime dan subkontrak dipilih sebagai strategi perancangan agregat yang paling optimal karena paling mampu menghasilkan total biaya produksi terendah sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih produktif untuk La Familia Bike memperluas produksinya ke seluruh dunia. Selanjutnya, overtime dan subkontrak. Dengan menggabungkan overtime dan subkontrak, produksi dari La Familia Bike dapat direncanakan secara efisien untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimal dan menghindari penumpukan persediaan di dalam warehouse mereka. Selanjutnya, berikut adalah bagaimana
perancangan eh, penyusunan atau assembly dari sebuah produk Family Pack Green Bike. Pertama, kita harus menggabungkan antara grip dan bracket menjadi sub-sub assembly satu. Lanjutnya digabungkan lagi dengan basket sehingga menjadikan sub assembly satu. Lalu ada body yang harus digabungkan dengan saddle sehingga menghasilkan sub-sub assembly 2. Lalu ada wheels, lalu ada pedals dan chainstay harus digabungkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan sub-sub assembly A3. Antara pedal dan chainstay yang telah digabungkan menjadi sub-sub assembly A3 harus digabungkan lagi di assembly dengan wheels menghasilkan sub assembly 2. Lalu ada hub yang langsung menjadi sebuah produk sendiri yang akan digabungkan dengan antara assembly 1, assembly 2 dengan yang nantinya menjadi assembly 3. Terakhir ada rim yang, dan juga spokes yang harus digabungkan atau diassembly terlebih dahulu menjadi sub-sub assembly 4. Keduanya lalu digabungkan lagi dari sub-sub assembly 4 dengan tire menghasilkan sub-assembly 3. Dari kesemuanya harus digabungkan menjadi satu produk final berupa assembly bike dari La Familia Bike antara assembly 1, assembly 2, assembly 3, dan juga assembly 4. Assembly chart merupakan diagram yang menggambarkan urutan tahapan serta hubungan antara komponen dalam bentuk proses perakitan hingga produk akhir terbentuk. Produk structure berikutnya ada produk structure adalah gambaran hierarkis yang menampilkan susunan komponen, subkomponen, dan bahan penyusun suatu produk serta keterkaitan antara masing-masing bagian. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Robi Ada. Kepada Mas Robi dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk tab selanjutnya mengenai MPS. MPS atau Master Project Schedule. Berdasarkan hasil analisis permintaan dan hasil forecasting, La Familia Bike perlu meningkatkan efisiensi sistem perencanaan produksi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di bulan-bulan puncak seperti bulan Mei dan Oktober. Sistem MPS saat ini berhasil mempertahankan persediaan yang memadai dengan Project Available Balance atau PAB rata-rata di atas minimum safety stock sebesar 930 unit, menunjukkan efektivitas strategi produksi dalam menjaga ketersediaan produk. Namun, tingkat persediaan yang mulai menurun pada akhir tahun mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebutuhan safety stock dan sistem replenishment, terutama untuk menghadapi permintaan musiman atau tidak terduga. Baik, selanjutnya. Data MRP. Data MRP yang pertama dianalisis adalah komponen assembly 3 dengan komponen nomor bagian 1. Komponen ini berada di level 1 atau memiliki lead time 1 bulan dan stok on hand sebanyak 166 unit. Safety stock untuk komponen ini ditetapkan sebesar 221 unit dengan kebutuhan kuantiti 1 unit dan lot size 60. Biaya setup yang diperlukan adalah Rp35.000, sementara holding cost sebesar Rp4.000. Nilai gross requirement untuk assembly 3 diambil dari tabel master schedule yang mencakup periode Desember 2021 hingga November 2022. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah lot sizing. Lot sizing adalah teknik untuk menentukan jumlah bahan atau produk yang harus dipesan atau diproduksi setiap periode berdasarkan sistem MRP atau Material Requirement Planning. Tujuannya adalah memastikan persediaan tersedia saat dibutuhkan dan sumber daya produksi digunakan secara efisien. Lot sizing mengacu pada perkiraan kebutuhan masa depan, bukan penjualan yang sudah terjadi, sehingga membantu menjaga keseimbangan stok dan alokasi sumber daya secara teratur. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, metode Wagner-Wittin dinilai sebagai metode yang paling optimal karena mampu memberikan hasil yang lebih mendetail dan akurat dalam perencanaan persediaan dan produksi. Meskipun metode lain juga menghasilkan total biaya yang kompetitif,
Wegener Wittin lebih unggul dalam hal ketepatan perhitungan dan proyeksi biaya per periode. Baik, untuk selanjutnya metode Kanban dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Robi. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Mas Iqbal. Kepada Mas Iqbal dipersilakan. Yang diberikan oleh rekan saya berikut merupakan slide Kanban yang digunakan untuk menghitung kapasitas yang ada pada top spare part yang ada pada spare La Familia bike tersebut. Lalu berikutnya merupakan operation atau scheduling pada mesin yang dimana dibagi menjadi beberapa part seperti yang ada di slide berikut. Ada brake pads, kaliper, kaliper mount bolt, rotor, dan hydraulic hose yang dimana masing-masing diproses oleh beberapa mesin yang ada di slide tersebut seperti M1 lathe machine, M2 milling machine, M3 drilling machine, dan M4 CNC machine. Itu ada operation scheduling staff merupakan hasil dari perhitungan yang ada pada merupakan hasil perhitungan yang ada pada hasil dari Excel yang telah dikerjakan oleh kelompok kami adalah sebagai berikut, di mana dibuka dengan software Linggo. Lalu kemudian ada kelas KB capabilities yang dimana merupakan opsi diri dari optional solution yang ada pada perhitungan ini. Jadi pada bulan dari Januari 2002 sampai Desember 2002 dijelaskan pada slide berikut beberapa beberapa mesin idle time yang dijelaskan adalah 40 menit. Lalu ada time gunakan untuk misalkan untuk produk adalah berkisar sekitar 38 menit. Lalu working hours yang diperlukan adalah sekitar 80 menit. Number of finished good yang diperlukan dalam satu hari ketika produksi selesai adalah 12 unit. Beberapa finish good yang dalam dikerjakan sebelum produksi telah berjalan adalah sekitar 63 unit. Dan mesin idle time dalam satu hari adalah sekitar 2 menit. Dari kesimpulan yang sudah dilaksanakan pada proyek ini, metode Winters dipilih karena paling akurat dan efektif karena memiliki nilai MAP, MAD, dan MSI terendah. Lalu sistem MPS saat ini berhasil mempertahankan persediaan yang memadai dengan Project Available Balance PA atau PAB dengan rata-rata di atas minimum safety stock sebesar 930 unit. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi produksi dalam menjaga ketersediaan produk yang ada pada perusahaan family baik. Lalu metode overtime dan subkontrak dipilih sebagai strategi perencanaan agregat yang paling optimal karena mampu menurunkan total biaya produksi paling rendah. Kemudian total salary yang dikeluarkan berdasarkan hasil perhitungan operation scheduling adalah sekitar 430.327.385 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan dan terima kasih banyak. Baik, eh, terima kasih atas penjelasannya Mas Iqbal.
kita sudah sampai pada ujung sesi presentasi hari ini. Semoga materi yang kami paparkan dapat memberikan wawasan yang baru dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan proyek nantinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak dan teman-teman yang telah terlibat dalam persiapan presentasi ini. Apresiasi yang sangat besar untuk teman-teman semua atas kontribusinya selama ini. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.